Halo teman-teman, semoga teman-teman semua selalu sehat. Berjumpa di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sebuah buku ya. Bukunya tadi ini dia, Pola Pikir Sistem, ditulis oleh Bapak Agus Mariono dan diterbitkan oleh Gajah Mada University Press. Sebelum kita mengulas buku Pola Pikir Sistem lebih jauh, mari kita sama-sama menonton dialog antar dua pemuda berikut ini. Rumah kamu daerah mana sih? Di Karangkepanjen, Trimulyo, Kecamatan Sleman. Daerah mana itu? Daerah Kecamatan Sleman. Tapi yang paling atas, berbatasan dengan Kecamatan Turi. Wah, masih banyak sawaran kebun dong. Betul. Tapi tidak hanya itu loh. Di tempat kami juga ada kelompok perikanan, budidaya ikan. Kemudian ada kelompok peternakan. Bahkan ada kesenian. Dan juga ada balik kuda, jadi kita bisa naik kuda. Wah, ternyata daerah kalian sangat kaya ya. Iya dong, makanya ayo main ke tempat kami. Siap, nanti kapan-kapan aku ajak teman-teman lah buat main ke sana. Bagaimana obrolan mereka tadi? Menarik atau kaku? Mungkin mereka baru saja saling mengenal ya, jadi obrolannya masih agak kaku. Nah, tapi nggak apa-apa. Dari obrolan mereka tadi disebutkan beberapa mata pencaharian warga ya atau masyarakat di Karangkepanjen dan sekitarnya. Ada yang sebagai petani, pembudidaya ikan, peternak, ada seniman atau budayawan. Juga ada kegiatan agrowisata lain seperti balik kuda. Ya, jenis-jenis pencaharian masyarakat tadi itu kalau dalam sudut pandang sistem ya itu dapat disebut juga sebagai elemen. Apa sih elemen itu? Nah, dalam buku Pola Pikir Sistem, elemen itu disebutkan dapat berupa benda, orang, atau konsep pemikiran. Bisa juga gabungan dari di antara tadi. Dalam video ini, dalam pembahasan ini, pencaharian masyarakat tadi itu akan saya sebut sebagai elemen. Nah, sebelumnya kita sudah ditampilkan ya tentang diagram sistem yang memperlihatkan bagaimana beberapa elemen itu terkait dengan sistemnya. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih hubungan antara elemen dengan sistemnya tersebut? Atau pertanyaan berikutnya adalah apa manfaatnya saat kita mengetahui bagaimana pola hubungan antara elemen-elemen ini dengan sistemnya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut akan saya coba bedah pada sesi berikut ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, yuk kita cek dulu apa sih sebenarnya pengertian dari sistem itu. Pengertian dari sistem ada di sini nih. Sistem itu menurut buku Pola Pikir Sistem merupakan keterpaduan antar elemen yang saling berinteraksi, berintegrasi, melakukan sharing, sinergi, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian dalam sistem itu terdapat mekanisme metabolisme. Kemudian ada feedback input, proses, output tertentu dengan target dan waktu capaian tertentu. Terdapat mekanisme kontrol pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara kontinu, bersifat terbuka, memiliki batasan, dan hidup pada lingkungan tertentu. Wow! Dari pengertian sistem tadi, kita bisa mengambil kata kunci untuk tujuan tertentu. Nah, dari kata untuk tujuan tertentu itu tadi, kita akan berangkat untuk membayangkan suatu elemen, katakan saja masyarakat ya, yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, kita sebut saja tujuannya adalah membentuk desa wisata. Nah, sehingga
jika kita bertolak dari pengertian sistem tadi, bahwasanya elemen atau masyarakat itu perlu untuk berkolaborasi, bersinergi, sehingga mereka dapat mencapai tujuan tertentu. Sebagai sekumpulan elemen yang mempunyai tujuan tertentu, tentu saja setiap elemen tersebut perlu untuk menyadari seperti apakah peranan mereka masing-masing agar tujuan mereka dapat tercapai. Seperti itu. Nah, kemudian setelah mereka menyadari peranan mereka masing-masing sebagai sebuah elemen, nah kemudian perlu disepakati lagi nih mengenai mekanisme metabolisme seperti apakah yang nanti akan dilakukan. Nah, apa sih mekanisme metabolisme itu? Singkatnya, mekanisme metabolisme ini adalah apa yang nanti akan dilakukan oleh elemen-elemen tersebut dalam rangka mencapai tujuan mereka. Nah, dalam mekanisme metabolisme itu terdapat loop feedback ya, atau semacam lingkaran sirkulasi seperti itu. Nah, sirkulasi ini itu terjadi atau bermula dari adanya input, kemudian ada proses, ada output, kemudian output tadi dievaluasi. Hasil evaluasi itu kemudian akan menjadi input baru bagi kegiatan kedepannya. Berulang lagi, input, proses, output, evaluasi, kemudian menjadi input, dan demikian selanjutnya. Kemudian, bila kita membayangkan bahwa suatu sistem itu mempunyai tujuan, yang mana tujuannya adalah membentuk desa wisata, kemudian di sana terdapat elemen, yang mana elemennya adalah berbagai jenis pencaharian masyarakat seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, dan lain sebagainya ya. Maka kita dapat menyebut bahwasanya dalam tujuannya untuk membentuk desa wisata, maka inputnya itu kita bisa sebut seperti sawah, kemudian kolam perikanan, kemudian kandang peternakan, kemudian kita bisa menyebut juga seperti area ini ya, area wisata kuda, itu juga bisa kita sebutkan sebagai beberapa input. Kemudian apa prosesnya? Prosesnya adalah meramu berbagai input tadi, seperti keberadaan sawah, keberadaan kolam perikanan, keberadaan peternakan, keberadaan kesenian, keberadaan wisata kuda. Ini perlu diramu sehingga kemudian dari proses meramu beberapa input tadi dihasilkan output. Outputnya apa? Nah, kita bisa menyebutkan outputnya adalah desa wisata itu sendiri sebagai tujuannya. Nah, kemudian produk yang dihasilkan dari output tadi apa? Nah, produknya mungkin bisa kita sebutkan seperti paket wisata seperti itu. Produk paket wisata ini mungkin bisa kita bayangkan seperti kombinasi antara beberapa elemen tadi yang diramu sebagai tawaran ya, tawaran produk yang diberikan kepada konsumen seperti itu. Konsumennya siapa? Konsumen bisa kita sebut sebagai mungkin wisatawan seperti itu. Wisatawan yang membeli produk, nah produknya adalah jasa paket wisata seperti itu. Pada mekanisme metabolisme tadi atau pada kegiatan sistem ya, itu perlu dilakukan proses kontrol. Apa tujuan kontrol ini? Nah, tujuannya agar suatu kegiatan sistem itu tidak melenceng dari rencana semula. Karenanya proses kontrol itu perlu dilakukan sejak tahap perencanaan. Kontrol juga dilakukan pada proses pelaksanaan, bahkan hingga tahap evaluasi. Lalu gimana caranya untuk dapat melakukan kontrol? Untuk melakukan kontrol bisa dengan dilakukan pertama-tama dibuat semacam peta jalan. Nah, peta jalan untuk rencana jangka pendek, jangka menengah, bahkan hingga jangka panjang. Kemudian bisa juga dilakukan dengan membuat atau membentuk tim khusus untuk melakukan monitoring, sehingga proses monitoring itu bisa dilakukan secara objektif. Terakhir, proses evaluasi untuk menjaga agar tujuan sistem yang sudah direncanakan sejak tahap perencanaan tetap bisa dijaga, atau kegiatan sistem dalam
dalam proses pelaksanaan itu masih dalam koridor untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian sistem tadi, kita juga menjumpai nih pengertian bahwa sistem itu bersifat terbatas dan hidup pada lingkungan tertentu. Maksudnya seperti apa sih? Jadi seperti ini. Sistem itu mempunyai batasan ya. Batasan ini sebenarnya sengaja diciptakan oleh sistem itu sendiri, yang mana tujuannya salah satunya adalah untuk menciptakan fokus, sehingga sistem itu berfokus pada tujuannya, sehingga tujuannya bisa dicapai secara lebih efektif. Tapi ada istilah ini ya, bahwa sistem itu harus bersifat terbuka. Maksudnya gimana ya? Nah, sistem memiliki batasan tapi juga bersifat terbuka. Maksudnya adalah sistem ini meskipun mempunyai batasan atau mempunyai fokus tertentu, tapi juga harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan atau sekitarnya. Sehingga meskipun terjadi perubahan, dengan beberapa adaptasi, tujuan dari sistem tetap bisa tercapai. Melalui pola pikir sistem, kita juga jadi tahu nih, ternyata suatu daerah atau desa itu ternyata sangat kaya. Dan kekayaan ini bisa menjadi kekayaan bersama apabila dikelola dengan seksama. Tapi ternyata berpikir dan berperilaku sistemik itu tidak semudah yang kita bayangkan atau yang kita bahas barusan. Banyak tantangan ternyata untuk dapat berpikir dan berperilaku sistemik. Apa saja sih tantangannya? Nah, akan kita bahas pada sesi berikutnya. Apa saja sih tantangan dalam berpikir dan berperilaku sistem? Salah satu tantangannya yaitu SDM. Nah, ini bisa kita temui dalam buku pola pikir sistem. SDM menjadi tantangan berpikir sistem. Jadi begini, kalau kita lihat nih dalam pola pikir sistem ya, salah satu aspek penting dalam sistem adalah networking atau jejaring. Nah, katakan saja jejaring antar elemen. Nah, ketika kita sebut elemen dalam sistem itu adalah kumpulan orang ya, dan ternyata ada kesenjangan nih atau perbedaan antara pemahaman antara satu orang dengan orang lainnya dalam memahami kerja atau perilaku sistem, ini akan berimbas nih dalam proses metabolisme atau kegiatan untuk mencapai tujuan sistem. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, begini contohnya. Jadi misal ada orang A. Nah, orang A ini dia ingin mencapai tujuan dari kegiatan A. Kemudian ada orang B. Orang B ini ingin mencapai tujuan dari kegiatan B. Orang C juga demikian, ingin mencapai tujuan dari kegiatan C. Akhirnya masing-masing orang itu ingin mencapai tujuannya sendiri-sendiri atau tujuannya masing-masing. Pada akhirnya tujuan sistem itu malah tidak tercapai karena elemen-elemennya tidak bersinergi. Berangkat dari permasalahan tentang rendahnya SDM yang dapat berpikir dan berperilaku secara sistemik, penulis pola pikir sistem Bapak Dr. Gus Maryono mengusulkan satu solusi nih. Solusinya yaitu kita perlu untuk menyediakan satu pendidikan yang dapat mendidik masyarakat atau SDM untuk dapat berperilaku dan berpikir sistem. Tahap pendidikan ini harus dimulai sejak awal, sejak dini hingga tahap perguruan tinggi. Ya, kita sudah mengulas buku pola pikir sistem dengan merefleksikannya pada desa ya, yang ingin merintis desa pariwisata seperti itu. Nah, melalui pola pikir sistem kita juga jadi tahu ya, ternyata suatu desa atau daerah itu sebenarnya sangatlah kaya secara sistemis. Terakhir, sebagai penutup pada video ini ya, saya akan menampilkan sebuah video. Yang video ini saya ambil dari Instagram OMK atau
atau organisasi remaja Karang ya, yang menampilkan pedukuhan Karang Kepanjen yang dinobatkan sebagai salah satu kampung tangguh Nusantara. Melalui video tersebut kita akan tahu nih sebenarnya potensi seperti apa yang tersimpan di pedukuhan tersebut. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Muter-muternya ada beberapa titik di dusun Karang, Kelurahan Trimulyo ini luar biasa bagus, masyarakatnya kompak, dari sisi pengelolaan lingkungannya sangat bagus. Kemudian ada kepedulian COVID ketika anak-anak itu belajar di rumah, mereka ada semacam pendampingan pendidikan, kemudian ada pemeriksaan, semuanya komplit ada di dusun ini. Kami berharap ini nanti bisa dikembangkan, nanti kita otomatis pemerintah akan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk lebih majunya lagi, lebih terkondisi dengan bagus, kemudian lingkungannya menjadi lebih sehat. Kita insya Allah akan memberikan